Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Aldi Safrizal, mahasiswa Unsik, Prodi Ilmu Politik semester 2, yang akan buat video mengenai implementasi sistem politik di Indonesia dengan kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya. Video ini dibuat untuk diajukan sebagai tugas yang diberikan oleh Pak Insan Mahmud SMSI selaku pengampu mata kuliah sistem politik di Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa, Indonesia memiliki sistem politik yang kompleks. Sistem ini dirancang untuk memastikan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadaban. Apa itu sistem politik? Sistem politik adalah kerangka atau struktur yang mengatur bagaimana suatu negara atau masyarakat mengelola kekuasaan dan mengambil keputusan politik. Ini mencakup berbagai proses dari lembaga dan aturan yang digunakan untuk menentukan siapa yang berkuasa, bagaimana mereka berkuasa, dan bagaimana mereka mengalokasikan sumber daya dan membuat kebijakan. Sistem politik di Indonesia sendiri adalah sistem Republik Demokrasi Presidensil dengan sistem multipartai atau banyak partai. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dalam satu paket dengan wakil presiden. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sementara kekuasaan eksekutif terdiri dari DPR dan MPR yang membuat atau merancangkan undang-undang atau merumuskan undang-undang. Lalu kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang memegang dan menjaga supremasi hukum yang berkeadilan untuk rakyat. Lalu ada kekurangan implementasi dari sistem politik di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi atau politik uang, money politik. Sistem politik di Indonesia ini masih seringkali disertai oleh praktik-praktik korupsi dan politik uang yang dapat mengurangi kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ini adalah suatu praktik atau tindakan di mana tidak mencerminkan demokratisasi yang berkeadilan, tidak menentukan siapa pemimpin yang memang benar-benar dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat atau negara. Yang kedua, ada politik identitas dan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali politisasi berbasis identitas, suku, agama, dan ras yang dapat memicu konflik atau kericuhan dan memperlemah kohesi sosial, memperlemah keterkaitan masyarakat, memperlemah hubungan yang saling bekerja sama, yang saling bergantungan antara masyarakat. Yang ketiga, ada kelemahan pengawasan. Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan praktik
birokrasi yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, ada fragmentasi partai politik. Partai politik di Indonesia memiliki banyak partai dan seringkali menyebabkan fragmentasi kekuasaan dan sulitnya membangun konsensus atau keputusan bersama dalam pengambilan keputusan. Ini dampak dari sistem multipartai di Indonesia, yang mana membuat kebijakan atau keputusan yang seharusnya secepatnya disahkan atau dibuat itu tidak kunjung dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan. Yang terakhir adalah implementasi sistem politik yang belum mampu secara optimal atau maksimal mengatasi ketimpangan, kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah, sehingga masih terdapat disparitas yang cukup besar antara masyarakat. Sekian penjelasan atau pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf masih banyak terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi sistem politik di Indonesia sendiri memiliki berbagai kelebihan yang mendukung stabilitas nasional dan partisipasi rakyat, seperti demokratisasi serta perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Namun tidak lepas dari berbagai kelemahan, antara lain praktik politik yang belum sepenuhnya bersih, ketidakmerataan pembangunan, serta tantangan dalam menyatukan keberagaman untuk mencapai tujuan nasional. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila, sehingga menempatkan keseimbangan antara individu dan kepentingan bersama, serta menghormati keberagaman budaya dan agama. Terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan yang masih menjadi problematika dan masih harus tetap diperbaiki lagi. Beberapa kelebihan dari sistem politik di Indonesia adalah desentralisasi dan otonomi daerah, atau pemecahan kekuasaan kepada daerah. Sistem politik di Indonesia memberikan hak otonomi kepala daerah, memungkinkan Pemda atau pemerintah daerah mengelola urusan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat, yang meningkatkan partisipasi dan keberpihakan terhadap masyarakat. Yang kedua, ada pemilihan umum atau langsung, pemilu. Melalui pemilu atau pemilihan umum langsung ini, rakyat memiliki hak suara langsung dalam menentukan pemimpin, meningkatkan partisipasi politik dan legitimasi atau pengakuan kepada pemerintahan. Konstitusionalisme atau paham bernegara yang berdasarkan atau bertumpu pada hak-hak asasi manusia atau HAM. Sistem politik di Indonesia ini didasarkan pada konstitusi, aturan yang menjamin hak-hak warga negara, serta membatasi kekuasaan atau batasan kekuasaan pemerintahan, menjaga stabilitas, kestabilan, dan perlindungan hak asasi manusia.